Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyar hadirin, segenap umat Nabi Muhammad yang insya Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang membersamai kita para guru, para asatidzah, para hujat, akhirnya guru kita bersama Ustaz Muhammad Mansur, biar panjang umur sehat walafiat. Amin. Habib Mustafa, biar panjang umur sehat walafiat. Begitu juga pimpinan kita Bapak Haji Rusmin Hasbi, biar panjang umur sehat walafiat. Ustaz Arif Fadilah, Ustaz Ahmad Nahrawi, Ustaz Hamdi, dan kesemuanya. Yang di belakang saya ada Ustaz Yasin, Ustaz Datang, Ustaz Mulia, dan kesemuanya yang tak mampu Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini, di musalla Ar-Radah yang kita cintai, yang kita muliakan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di musalla ini insya Allah membawa keberkahan buat hidup kita semuanya. Begitu juga yang saya hormati segenap DKM daripada musalla Ar-Radah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih ilahi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, langsung saja karena kita masih berada dalam nuansa tasyrik ya. Masih ya, itu ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan, karena ini sebenarnya adalah satu kiat, karena kita manusia ini gudangnya salah sama gudangnya lupa. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Banyak kesalahan yang kita telah lakukan, baik yang kita sadari atau pun yang tidak kita sadari ya, baik yang kita ingat atau yang tidak ingat, yang besar ataupun yang kecil. Tapi dari semua kesalahan kita ini, sebagaimana yang diterangkan oleh ulama, bahwasanya kalau kita mempunyai kesalahan kepada Allah, obatnya sebenarnya gampang. Yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa cara. Ya, nah, makanya di sini katakan, ada, saya kutip dalam kitab Nihayatul Zain, ada sebuah faedah sab'ata asyara minal a'mali yukaffiru kullu wahidin min adnub al-mutaqaddimah wal mutaakhirah. Ada 17 hal pekerjaan atau perbuatan yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Setiap dosa-dosa kita ini dihapus sama Allah kalau kita dapat melakukan 17 perkara ini, baik dosa kita yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ini dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Mau gak kira-kira kayak begini? Nah, ini kayaknya perlu diingat. Kalau nggak bawa catatan ya direkam juga nggak apa-apa ya. Ada dokumennya, Habib. Oh, ada dokumennya. Nah, saya sebenarnya sih lengkap-lengkap aja kita ambil. Kita semuanya penting. Cuma karena waktunya terbatas, 17 ini kalau kita bahas satu-satu sampai lebaran Idul Fitri lagi nantinya. Yang singkatnya saja ya, yang perlu kita amalkan. Yang pertama diantaranya ya, wa an yaqula inda sima'il muadzin, kalau kita mendengar orang yang lagi azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung jawab apa ya? Allah. Langsung jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tambahin marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan, atau marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Itu kita tambahin. Pas kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ikutin asyhadu an la ilaha, tambahin lagi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Tapi Habib Syekh Masyatiri dibalik kayak Habib Syekh Masyatiri. Raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kita jawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil kita baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah sambil kita kecup mata kita ya. Kita oleh. Ini ada sejarahnya. Sejarahnya ada tentang sejarah Nabi Adam diikuti oleh para malaikat. Ya, ada sejarahnya. Jadi kalau kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah baca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah langsung tambut dengan kalimat marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah ya Rasulullah. Hayya 'ala shalah la haula hayya 'alal falah la haula. Pas kalimat hayal falah kita sambut la haula wala quwata illa billah, langsung angkat tangan. Baca Allahumma ja'alni minal muflihin. Kalau diartikan ya Allah jadikanlah kami termasuk golongan orang yang beruntung. La ilaha illallah, baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ati sayyidina Muhammad wa syarafa wa darajata aliyatan rafi'a wa ba'sa maqama mahmuda alladhi wa anta innaka la tuhliful mi'ad. Baca lagi rabbighfirli wali walidayya. Kalau wali walidayya itu cuma ibu bapak kita doang. Tapi kalau kita bacanya wali walidiyya itu orang tua mak bapak kita pun dapat. Kalau kita bacanya Rabbi firli wali walidayya itu hanya untuk ibu bapak kita doang. Tapi kalau kita bacanya Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya itu kedua orang tua dari ibu bapak kita pun kena. Ke atas juga terus kena ke atasnya. Ya. Nah ini kalau kita biasa dawamkan ini, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil yang besar ini rontok. Amin. Ini satu faedah yang diikuti dalam kitab Nihayatul Zain. Ya. Terus lagi di antara yang yang bisa menghapus dosa kita, ya yang saya ambil. Nah sekarang lagi musim haji, al-hajj mabrur. Haji yang mendapatkan nilai yang mabrur. Untuk mendapatkan haji mabrur ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ada caranya. Karena kalau kita nggak mengerti kaifiatul hajj, hati-hati. Ya, karena haji itu sebenarnya kita harus pahami dulu. Kalau kita pelajari fikih bab haji, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud haji, ya kan? Secara bahasa ataupun secara istilah. Terus lagi ada sunnah haji, syarat haji, sunnah haji, rukun haji, wajib haji, bahkan yang membatalkan ihram. Ada. Dan kita mesti pahamin. Kalau kita nggak pahamin ini, masya Allah, hati-hati. Ya, satu contoh. Sekarang dalam bab fikih ini saya kutip fikih ya. Haji itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Ada yang disebut haji ifrad. Haji ifrad itu adalah berikhram untuk haji terlebih dahulu, baru berikhram untuk umrah. Ini biasa dilakukan sama orang-orang Mekah. Dia keluar dari rumahnya langsung niat haji. Ini haji yang paling boleh dibilang afdal ini. Ya. Ada juga namanya haji qiran. Haji, ihram haji dan umrohnya dilaksanakan diniatkan secara bersamaan. Nah kita disebutnya haji tamattu. Apa haji tamattu? Berihram untuk umroh terlebih dahulu. Contohnya kayak gimana? Nah, hakikatnya haji itu intinya itu cuma 1 hari. Al-Hajj Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Tanggal berapa wukuf di Arafah? 9 Ada saudara kita yang berangkatnya 20 Syawal udah berangkat. Dari 20 Syawal masuk ke Zulqa'dah udah 10 hari.
Tambah lagi Zulqa'dah 1 bulan, 30 hari, udah 40 hari, ngapain aja? Nah tanya aja Pak Haji ini. Ada yang ke Madinah dulu. Di Madinah dia ngambil arba'in. Kan begitu? Ya. Setelah di Madinah udah ngambil arba'in baru ke Mekah. Di Mekah dia umroh dulu. Ada yang 2 kali umroh, 3 kali umroh. Nah kalau begitu sambil nungguin tanggal 9 Zulhijjah. Makanya haji sebutnya haji tamattu. Dia ikhramnya buat umroh dulu. Sambil nunggu 9 Zulhijjah baru dia ikhram buat haji. Nah ini sebutnya haji tamattu. Ada dendanya. Nah perkara dendanya itu, damnya itu boleh di banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan bayar di sono, ada yang mengatakan boleh di tanah air. Saya nggak bahas ke situ. Nah inti daripada haji itu sebenarnya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di padang Arafah. Itu inti daripada haji. Siapapun orang yang dia berangkat udah berbulan-bulan di Mekah, tapi kalau kagak dapat wukuf, dapat ya hajinya? Kagak dapat. Dia mesti dapat wukuf. Nah, ukuran wukuf macam-macam. Ada yang mengatakan yang paling penting sudah ada di padang Arafah terus keluar lagi. Ada macam-macam. Saya nggak bahas itu lebih dalam lagi, ya kan? Jadi wukuf di Arafah yang terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa itu inti daripada haji? Karena ketika kita berada di padang Arafah, itulah manusia, hamba-hamba Allah yang benar-benar dijadikan tamu-tamu Allah. Semua manusia tidak mengenal status dunia. Mau dia petani, mau dia pebisnis, mau dia presiden, mau dia rakyat, semuanya sama pakaiannya. Mau ulama, mau kiai, mau ustadz, mau habaib, mau siapapun sama. Kali gitu presiden lagi wukufnya pakai jas, kayak kagak juga ini. Ya kaci. Kan? Kagak. Kiai, ustadz, habaib wukufnya pakai gamis, kagak juga. Semuanya sama di hadapan Allah karena menjadi tamu-tamunya Allah. Nah ketika kita dalam keadaan wukuf ini harus kita perhatikan larangannya, kita hati-hati ya, jangan pada iseng. Misalnya ada semut nih atau nyamuk gigitin kita tepok, mati, kena denda gak kita? Kena denda. Semut kita pites, nggak boleh. Lagi dalam keadaan ikhram harus kita jaga-jaga. Nah saat itu wa iza wukuf bi Arafah kata Nabi. Dan ketika umat itu melaksanakan wukuf di Arafah waktu Jatil Aswad bil Hajat, dan mereka semua jutaan umat manusia, bukan hanya dari Indonesia, jutaan umat manusia yang dari Sudan, Afrika, Muslim Eropa kumpul semuanya mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Jutaan, semua hajat-hajat mereka itu menggoncangkan arsy Allah. Sampai Allah mengatakan, ya malaikati wa sukanna samawati, wahai para malaikatku, wahai penghuni langitku, amma tarawni ila ibadi, tidakkah kau lihat, tidakkah kau menyaksikan hamba-hambaku yang datang ke tempatku dari negeri-negeri mereka yang jauh, yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, yang dari Thailand, yang dari Tunisia. Mereka kumpul di Arafahku. Mereka tinggalkan negara mereka, tanah air mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak mereka. Mereka tinggalkan hanya berjalan menuju panggilanku. Harta mereka keluar, tenaga mereka terkuras. Tidak ada balasan yang setimpal untuk mereka kecuali aku ampuni segala dosa mereka, keluar dari Arafahku bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya nikmat orang yang melaksanakan wukuf. Nah cuman ada kalanya orang kita ini suka, mungkin karena kegirangan, ada beberapa hal yang suka kelupaan. Kan? Yang pertama, rapi wukuf. Ini sih aneh sih belum pernah haji, tapi umrah udah. Cuma kalau kita pelajarin, kenapa sering banyak kejadian kematian. Ada kalanya ya selain ajal, ya sudah ajal dari Allah, dan syahid. Cuma ada kalanya kita nggak paham trik. Kita mesti pahamin waktu-waktunya. Habis wukuf di padang Arafah, kan umat Nabi Muhammad langsung bersiap-siap menuju Muzdalifah.
Dari Muzdalifah itu melewati tengah malam, tujuannya selain bermalam, melewati tengah malam, ngumpulin batu sedikitnya 7 sampai 70 batu. Buat gimana? Buat batu. Buat jamratul aqabah atau jamrah haji. Melewati terowongan Mina. Nah, terowongan Mina namanya terowongan kan manusia jutaan, gede-gede. Nah, kita kan lucu-lucu, beradu nih kita di waktu yang sama. Kepleset tadi kita nih jatuh. Di sana orang lagi pada teriak yang labbaik Allah, yang Allahu Akbar. Kita lewat terpleset jatuh, keinjak minta tolong, kedengeran ya enggak? Ya kan? Ya, dan di sini kadang-kadang saya pikir mungkin dari sini. Nah, makanya mutolognya ini mesti paham ada waktu-waktu yang agak lenggang yang kita bisa bawa jamaah-jamaah Indonesia. Nah, begitu juga ketika tawaf. Nah, ketika lagi tawaf, apalagi dalam posisi ihram, dimulai dari Hajar Aswad berakhir kepada Hajar Aswad. Ini kebanyakan di kita belum ngambil sunnah sholat di multazamnya, belum tahallulnya, baru tawaf udah nyium iswak, nyium Hajar Aswad. Wangi gak tuh? Sedangkan orang ihram boleh gak kena wangian? Nggak boleh. Nah, ini yang mesti sering diperhatikan. Nah, selepas itu udah rapi ritual haji, kita lihat kehidupannya ada perubahannya. Karena ada kalanya orang yang berangkat haji ini niatnya macam-macam. Ada lillahi rabbil alamin, ada niatnya di luar lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin juga tapi ada tambahannya. Misal Satarif diam aja. Satarif diam aja. Anda pernah ada kejadian sama Anda sendiri. Anda punya teman, Anda panggil namanya, ada orang tuanya. Sebulan, Anda panggil namanya. Ditegur Anda, Beb, dua kana Beb, berangkat di haji Beb. Kan masa haji kan dipanggil, ya kan? Labelnya macam-macam. Ada orang berangkat haji karena sambil jalan-jalan. Dia lihat Rabbil Alamin tapi sambil jalan-jalan. Macam-macam lihatnya. Nah, kita lihat perubahannya. Kalau perubahan positifnya ini jauh lebih baik, yang tadinya jarang berjamaah sholatnya jadi berjamaah, yang tadinya gemar banget pelegot nggak pakai baju jadi alhamdulillah sering nutup aurat. Nah, ini yang tadinya jarang komunikasi, tutur katanya kasar jadi halus. Ini adalah diantara ciri-ciri haji yang mabrur. Nah, buat kita di Indonesia, ketika pada tanggal 9 Zulhijjah yang dapat menghancurkan dosa-dosa kita, diantaranya kita melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah. Ganjarannya dahsyat dan ini disepakati oleh semua imam mazhab. Nabi mengatakan 2 tahun, kafarah 2 tahun. Dosa kita dihapus 2 tahun. Madiyah wal atiyah. Dosa yang lalu atau dan yang akan datang. Maksudnya akan datang bagaimana? Nah, ketika yang akan datang itu maksudnya diantaranya kalau hendak kita melakukan maksiat atau dosa itu biasanya ada isyarat, ada isyarat dari Allah atau dirintangin sama Allah supaya kita tidak melakukan kesalahan. Itu diantaranya. Nah, setelah kita puasa di sini, ya kan, maghrib kita takbir, rapi takbir menjelang subuh kita sholat subuh, rapi sholat subuh jangan makan dulu, jangan minum dulu, lanjutin sampai kita selesai sholat Idul. Cari deh musola masjid yang terdekat ketika kita sholat. Upayakan pakai baju yang serba putih. Cari deh masjid musola yang terdekat. Rapi sholat pulangnya cari yang agak jauhan. Puter, misal rumah ente di Jalan Setia, dia sholatnya misalnya di mana nih? Di Baitur Rahmah atau di Ar-Raudhah. Nah, dari sini misalnya nih, sholat di sini. Nah, pulangnya ente muter dah. Agak jauhan, mau lewat Jatiwaringin ke Klender. Agak jauh, ini yang dianjurkan, ya kan? Agak jauhan pulangnya. Nah, ketika kita lewat, kalau ada rezeki, nah Allah mengatakan inna a'tayna, sesungguhnya kami mengaruniakan dia itu nikmat yang banyak. Fasalli, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan sembelilah hewan. Cari kambing. Kenapa? Fadilahnya pun dahsyat ini korban. Sayyidina Ali mengatakan man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah.
barang siapa yang keluar dari rumahnya niat membeli hewan korban. Nanti nih pulang nih sholat Id ada rezeki. Ente lewat tadi lo klender ya? Ya, klender. Jalan kaki. Ente jangan sampai jalan, ente cari tukang pedagang kambing misalnya, bawa duit. Kata Sayyidina Ali, setiap langkah kaki ente itu, kalau pakai motor setiap putaran roda, setiap langkah kakinya itu ada 3 ganjaran. Fi kulli khatwatin, setiap langkah kakinya ada 3 ganjaran. Ganjaran yang pertama, Allah memberikan setiap langkah kakinya itu 10 kebaikan. Yang kedua, setiap langkah kakinya Allah hapus 10 dosa. Dan yang ketiga, setiap langkah kakinya Allah angkat dengan 10 kali derajat. Sampai deh ente ke pedagang hewan kurban, misal yang dagang, misalnya nih Ustaz Arif, ahlan Ustaz, ahlan sholat di mana ente? Ahlan sholat di Al-Rawdah. Pulangnya dari sini, jauh bener. Ya emang kita ikutin dah kayak begini. Suruh Habib. Nih gimana ya? Ente kambing masih ada? Masih nih. Ini ada rezeki, kalau bisa jangan ada tawar-menawar. Kalau bisa, karena ini pahalanya kan nggak ketuker. Kenapa? Nanti ada penjelasannya di sini. Ini ada rezeki nih 4 juta. Pengen cari kambing. Ya mungkin kalau yang gede segede onta nggak mungkin, ya kan? Tapi yang enak dipandang mata. Semana Sat? Ya boleh sekangguru ke atas pantai, ya kan? Wah ini lihat apa kata Sayyidina Ali, setiap ucapan yang keluar dari mulut orang yang hendak berkurban itu dinilai tasbih oleh Allah. Setiap ucapan dia bayar itu 4 juta di dunia. Kalau bahasa Sayyidina Ali fikuli dirhamin, kalau bahasa kita fikuli rupiah kali ya. Setiap rupiahnya di dunia 700 kelipatan Allah ganti. Di akhirat menjadi tabungan kita. Aku pulang dari sini beli kambing. Iya, masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ya, beli kambing. Bawa deh. Ente bawa untuk ente sembelih. Kalau tidak khilaf, dapat 9 para malaikat pemikul arsy. Itu arsy itu bergoncang. Dan arsy itu tidak akan diam sebelum Allah mengampuni orang yang berjalan membawa hewan kurban tersebut. Sampai di masjid, di musalla atau di rumah untuk disembelih. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika disembelih, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Kami kan? Ketika dipotong, darah keluar. Setiap tetes darah yang mengalir daripada hewan kurban itu sebagai penebus atas segala kesalahan-kesalahan ini. Dagingnya dipotong, dibagikan kepada mustahik. Apa kata Nabi? Ini daging ketika dimakan oleh para mustahik, daging ini akan bersaksi dan akan menjadi kendaraan orang yang berkurban itu untuk diantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau kata Ustaz Mansur masih ada waktu. Nah, jangan kita biarkan bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini berlalu tanpa membawa amal kebaikan kita. Jangan pernah takut berbisnis sama Allah itu untungnya jauh lebih besar. Karena satu hal yang nggak bisa Allah lakukan, innallaha la yukhliful. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Nggak bakalan. Allah nggak bisa mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah janjikan, siapapun masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah akan diganti dengan lipatan ganda. Itu pasti. Ya. Jadi orang yang gemar bersedekah, apalagi di bulan yang penuh kemuliaan ini, jadi itu nggak pernah ada. Yang ada falyasdad. Nah ini sebenarnya ada banyak ya, ada 17 baru Ridwan 23 dan langsung aja ada singkat ya. Dan yang ketiga yaitu makanya ini singkat waan yakula ba'dal akli. Kalau biasain kalau habis makan, nah makan juga nih, diajarin sama Nabi cara makan. Kita ini ada kalanya cara makan kita ini suka ngikutin cara-cara yang Eropa. Sebenarnya kalau kita mengikuti cara Nabi, sebelum makan itu makan buah. Bukan habis makan baru makan buah. Yang benar sebelum makan buahnya juga yang wajar-wajar.
Jadi kalau apa buah-buah yang bagus kayak paya, ya pasti kita kan pisang, Duren. Kalau misalnya sebelum makan kita makan cermek, ya buang-buang air akhirnya, ya kan? Makan buah-buah yang wajar. Masih ada cermek. Nah, ketika mau makan, ambil sunahnya Nabi. Garam. Congkali garam dikit. Dan ini dari ilmu kedokteran juga bagus buat ngilangin bakteri. Boleh sekali, boleh 3 kali, tapi nggak perlu banyak-banyak, jangan besar sendok. Jangan besar sendok. Jangan darah tinggi. Jangan garam. Habis jangan garam, menunya pun jangan banyak-banyak. Anda nih sering berseberangan nih sama kehidupan Anda nih. Menunya nih afdolnya 2. Kita kebanyakan juga terbalik. Ya kan? Bukan makan nasi pakai lauk, makan lauk pakai nasi gitu ya. Jadi banyakan lauknya. Ya kan? Itu afdolnya. Nah, makannya juga sebenarnya afdolnya pakai 3 jari. Nah, setelah kita makan, kita baca doa. Di sini juga dikatakan doanya ini kalau biasa iman alhamdulilladzi atamana wa saqona. Allah membarik. Iya, karena kalau habis makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Itu doanya. Nah, ini kalau kita biasakan seperti ini kan hal-hal yang biasa kita lakukan, ya kan? Pernah makan kan ya, gitu ya? Bentuk. Jadi kalau pernah makan atau biasa makan harus ini sekali 2 kali kita hafali, kita praktekkan dalam keseharian kita. 2-3 kali kita makan juga hafal. Udah biasain seperti itu. Nah, mudah-mudahan perkara-perkara ini yang biasa kita lakukan, tapi kita dawamkan lillahi rabbil alamin, hal itu dapat menghapus daripada segala dosa-dosa kita. Doain saya berpanjang umur, sehat walafiat. Ini saya dari Al-Fajir, lebih kurang Al-Fajir mohon maaf. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.